Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala memanggil kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, Allah telah mewajibkan kepada kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, perbanyaklah mencari perbekalan di dunia ini, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga mendapatkan taufik hidayah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi min ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah memberikan kita usia umur sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Maka tatimmus shalihat, sesungguhnya kita bisa hidup di bulan Ramadan ini tatimmus shalihat, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan amal-amal saleh sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa ibadah dengan seoptimal mungkin di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengajarkan satu doa ketika melihat hilal, terutama hilal Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, agar kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga kita bisa beribadah dengan seoptimal mungkin sampai selesai Ramadan. Nah, kita baca doanya ya sebelum bareng-bareng, ana ajarkan yang belum hafal. Kita baca Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati
wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Jadi ini doa seharusnya dibaca ketika memasuki yaitu malam pertama bulan Ramadan. Mungkin ada yang belum kita baca, oleh sebab itu semoga belum terlambat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita baca artinya Allahu Akbar. Maha besar Allah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, nampakkan hilal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan kedamaian, wal iman, dan keimanan, wassalamati, dan keselamatan, wal islami, dan keislaman, Rabbi, Rabbku, wa Rabbuka, dan Rabb kalian, Allahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini dibacakan oleh Nabi SAW sebelum memasuki yaitu tanggal 1 Ramadan. Sebelum maghrib dianjurkan membaca doa ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini kajian-kajian sudah kita dapat, sering banyak yang kajian. Namun ada sesuatu hal yang penting, bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan bahwasanya Ramadan jihadan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu ada 2 jihad, 2 perjuangan. Yang pertama jihadun fin nahari bis-siyam, yaitu kita berjihad di siang hari dengan berpuasa, menahan lapar, menahan minum, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah jihad yang pertama. Dan yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa jihadun fil lail, yaitu jihad di malam hari bil qiyam, yaitu kita dengan melaksanakan qiyamul lail atau disebut dengan salat tarawih. Ada 3 amalan jamaah yang sangat difokuskan oleh Nabi SAW. Amalan-amalan puasa itu sangat banyak, tapi ada 3 hal yang paling utama yang mendasari kemuliaan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, amalan yang paling agung adalah as-salah, yaitu melaksanakan salat wajib dan semua salat sunnah. Semua salat sunnah ya, terutama di Ramadan, semua salat sunnah, terutama yang 12 rawatib. Ini yang pertama, salat sunnah rawatib yang 12 rawatib, karena dia mengikuti salat-salat wajib. Ini jangan sampai kita tinggalkan, terutama di bulan Ramadan ya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla 12 rak'atan nafilatan ghaira faridatin fi kulli yaumin wa lailatin illa, kecuali Allah, barang siapa seseorang yang sholat 12 rakaat nafilatan ghaira faridatin, ini adalah sholat sunnah selain sholat-sholat wajib yang 5, fi kulli lailatin, di malam dan pagi harinya, illa banallahu bihinna baitan fil jannah, kecuali orang yang bisa melaksanakan 12 rakaat ini, Allah bangunkan bagi orang tersebut 1 istana di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. 12 rakaat ini jangan pernah kita tinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, 12 rakaat ini apa saja? Di hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, arba'an qabla zuhur, jangan pernah tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur 4 rakaat, yaitu salat qabliyah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa raka'ataini ba'dah, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa jemaah? Berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, yang kedua 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lagi setelah isya.
wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah muakkadah, salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah fajar. 12 rakaat ini, seseorang yang melaksanakan 12 rakaat ini, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, banallahu lahu, Allah akan bangunkan untuk tersebut bihinna, dengan 12 rakaat, baitan fil jannah, suatu istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, 12 rakaat, yaitu rawatib. Salat yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW yang kedua adalah salat sunnah qobliyata subuh. Jadi salat sunnah qobliyah subuh. Jadi sesibuk apapun jemaah, misalnya kita tadi berangkat dari Tasik nih, misalnya mau ke Jakarta, kita salat sunnah walaupun di bus gitu ya, 2 rakaat. Baru salat subuhnya karena khawatir telat ya di bus, walaupun nggak berjamaah begitu ya, tapi tetap jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi SAW diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu yataharro, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, muqiman au musafiran, baik beliau sedang di rumahnya atau beliau itu sedang melakukan perjalanan atau safar, itu sholat qobliyah subuh tidak pernah beliau tinggalkan. Tidak pernah beliau tinggalkan. Walaupun yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad misalnya, tetap qobliyah subuh ini Rasulullah SAW beliau di rumah ataupun sedang safar, bahkan beliau sakit pun tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Karena bagaimana kemuliaan yang kita tahu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya rakaatai fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jemaah, ini qobliyahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Jelas lebih mulia dan lebih agung. Nih, yang jangan kita tinggalkan yang kedua tentang sholat-sholat sunnah. Yang ketiga yaitu sholatul israqi. Nah, ini sholat israq jemaah. Ya, sholat ketika matahari sampai sepenggalah. Sepenggalah itu 1 tumbak jemaah. Kalau di zaman dulu tombak didirikan, kemudian tinggi matahari itu mengenai tumbak tersebut, maka ini namanya sholatul israq. Hadisnya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalal ghadata fi jama'atin, barang siapa seseorang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, ini syarat pertama, thumma thabata, diriwayatnya thumma qa'ada, kemudian dia tidak meninggalkan masjid tersebut, wa yadhkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin, seseorang ini mendapatkan pahala seperti beliau haji dan juga umrah. Jadi salat yang harus kita konsentrasi benar-benar ya, setelah salat 12 rakaat tadi, salat rawatib, salat qobliyah subuh, yang ketiga salatul israq, salat israq. Dari Abu Umamah Al-Bahili tadi mensyaratkan 4 hal. Yang pertama, salat subuhnya berjamaah. Salat subuhnya apa Pak? Berjamaah. Yang kedua, wa makatha, dia berdiam di masjid, tidak keluar. Wa yadhkurullah, dan yang ketiga dia berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu bisa dengan dengerin ta'lim, bisa baca Al-Quran,
bisa baca zikir pagi dan petang, bukan nonton YouTube, bukan ya, dengar berita ini nggak dapat ya. Habis salat subuh dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Makanya ada di masjid-masjid itu sholat apa, waktu Isra jam 5.56 tuh, misal di belakang jam 5.56 itu waktu Isra, nunggu 5 sampai 10 menit jemaah, karena waktu Isra itu waktu terlarang kalau pas, tapi nunggu 5 sampai 10 menit. Thumma sholat rakaataini, ya, setelah sholat subuh berjamaah dia tinggal di masjid, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat yang ringan, kana ka'ajri hajatin wa umratin, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan Rasul bersabda tamatan, sempurna, tamatan, sempurna. Di riwayat Anas bin Malik tamatannya sampai 3 kali. Rasul mengucapkan sempurna, sempurna, sempurna. Ini jemaah, maka jangan pernah tinggalkan, terutama di bulan Ramadan ini pahalanya spesial. Bayangkan seseorang yang umrah di bulan Ramadan saja, Rasul bersabda ka'adli hajin ma'i, pahalanya seperti haji bersama beliau Rasulullah SAW. Bagaimana dengan ibadah-ibadah ini? Gitu ya. Salat sunnah yang jangan ketinggalan yang selanjutnya adalah rakaatai duha, 2 rakaat salat duha jemaah. Sesibuk apapun kita di kantor, ya, lagi project manager dan macam-macam proyek ya dan lain sebagainya, jangan pernah tinggalkan walaupun 2 rakaat salat duha. Rasulullah SAW beliau bersabda, yusbihu kullu sulama, setiap pagi semua anggota dari persendian kita wajib mengeluarkan sedekah. Subhanallah sedekah, likulli tasbihatin sedekah, tahmidatin alhamdulillah sedekah, takbiratin Allahu akbar sedekah, tahlilatin la ilaha illallah sedekah, wal amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, melarang dari kemaksiatan, sedekah, terhitung sedekah. Wa yakfi bidzalika raq'ata ad-duha, dan cukup dengan sedekah 360 persendian pada tubuh kita, raq'atai duha, engkau melaksanakan 2 rakaat duha. 2 rakaat apa jemaah? Duha. Jangan pernah kita tinggalkan. Ini ya. Suatu hari Rasulullah SAW itu mendatangi pasar Ukas, pasar paling ramai, gitu ya, di kota Madinah. Sedang waktu duha, orang sedang sibuk yang berdagang dengan dagang yang jual beli luar biasa. Maka Rasulullah SAW melihat seekor bangkai anak kambing jemaah, bangkai anak kambing. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk bangkai kambing tersebut. Man ishtara hadza bidirham, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Maka sahabat nggak ada yang mau jemaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau membelinya 1 dirham ketika anak kambing ini masih hidup? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kita pun nggak mau membelinya karena domba ini punya cacat di telinganya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadza, sesungguhnya dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada kalian menganggap hinanya anak kambing ini. Di waktu duha itu Rasul bersabda. Artinya sesibuk apapun kita tentang perkara dunia, jangan pernah tinggalkan sholat duha 2 rakaat jemaah. Karena orang-orang di pasar sedang sibuk-sibuknya dagang ya, maka Rasulullah menggambarkan bahwasanya dunia itu tidak lebih berharga daripada anak bangkai domba ya. Maka orang-orang yang bisa sholat duha itu dikenal dengan sholatul awwabin, yaitu sholat orang yang kembali kepada Allah. Bagaimana dengan orang sedang sibuk dunia? Ya dunia itu kan banyak terjadi penipuan dan macam-macam. Maka orang-orang yang bisa sholat duha itu dikenal awwabin, artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Yang kelima yaitu sholat tarawih.
Ini sholat sunnah yang jangan kita tinggalkan begitu ya. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu atau Jundub ibnu Junadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ka qiyamil laili kullihi." Barang siapa seseorang sholat sunnah di belakang imam sampai imamnya itu selesai, maka Allah tulis pahala qiyamul lail sepenuh malam. Ini sholat apa? Tarawih. Sholat tarawih. Kalau imamnya 23 rakaat, antum ikut 23 rakaat. Imamnya 11 rakaat, antum ikut 11 rakaat sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Walaupun biasanya antum sholat 11 rakaat, sholat di belakang imam yang 23 rakaat, ikutin sholat imam itu sampai apa jemaah? Sampai apa? Sampai selesai. Karena sayang kalau kita nggak ikut sholat imam sampai selesai, pahala seperti qiyamul lail sepenuh malam hilang jemaah. Luar biasa, jangan sampai. Terus bagaimana seseorang yang pengen nanti nambah lagi sholat? Maka namanya dalam bab fikih namanya babus syafa'ah. Ya, Allah Ta'ala berfirman wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Jadi dalam bab fikih wasyaf'i wal watar, ada sholat yang genap, ada sholat yang ganjil. Gitu ya. Misalnya qadarullah kita sholat 11 rakaat, gitu ya. Kita wajib ikut witir imam sampai selesai. Terus bagaimana kalau kita pengen qiyamul lail padahal witir ini penutup? Maka wasyaf'i di apa? Witir itu ganjil. Jadi lawan dari ganjil itu apa? Genap. Maka digenapkan. Bagaimana? Ketika imamnya salam, antum berdiri 1 rakaat lagi, gitu ya. Kemudian salam kanan dan kiri. Ini materinya sangat luas ini ya, tapi singkatnya bagi yang ingin qiyamul lail lagi. Kemudian antum qiyamul lail setelahnya, kemudian ditutup dengan witir. Gitu, bisa dipahami bagi yang ingin qiyamul lail. Ya, saya ulangi, misalnya 11 rakaat atau antum ikut 23 rakaat tapi pengen nambah lagi qiyamul lail, tafadhol. Ketika imam witir yang ganjil, maka bisyaf'i antum sempurnakan menjadi genap. 11 imamnya salam 11 rakaat, antum berdiri lagi, kemudian ditutup dengan genap. Kemudian tahiyat akhir. Kemudian antum melaksanakan qiyamul lail mau di rumah, ya. Ini bersama keluarga atau sendirian, baru nanti ditutup dengan witir. Gitu ya. Dengan witir. Jangan pernah tinggalkan sholat tarawih walaupun imamnya 23 rakaat, ikutin. Walaupun imamnya 11 rakaat yang biasa 23, ikutin. Karena pahalanya Pak Jemaah, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ka qiyamil laili kullihi. Barang siapa seseorang yang dia ikut sholat di belakang imam sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Jadi diusahakan selesai. Kutiba lahu, Allah tuliskan bagi orang tersebut ka qiyamil laili kullihi. Dia mendapatkan pahala qiyamul lail sepenuh malam dari sholat itu sampai terbit fajar. Nah ini luar biasanya sholat-sholat tarawih, jangan pernah kita tinggalkan. Yang terakhir jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh yaitu sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah wudu, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah witir. Ini jangan kita tinggalkan. Karena Nabi SAW itu ketika memasuki bulan Ramadan, hampir semua sholat sunnah beliau kerjakan. Beliau apa? Sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Amalan yang pertama itu jemaah, yaitu apa? Sholat. Yang kedua qiraatul Quran. Amalan yang paling harus kita fokuskan qiraatul Quran. Bahkan para masyayikh kita ditanya, ya Syekh, mana yang lebih utama? Kita berzikir atau di bulan Ramadan baca Al-Quran? Semua asatid menjawab baca Quran. Misalnya mohon maaf, ada yang merutinkan zikir 100 kali, ada yang merutinkan 1000 kali. Misalnya ya.
Kemudian mana yang lebih utama? Baca Quran atau zikir? Jawabannya, selain zikir rawatibus salatil mafruḍah, selain zikir-zikir yang mengikuti salat-salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, ini kan ada salat zikir-zikir muqayyad yang terikat, itu tetap kita laksanakan. Dan zikir pagi dan petang, selain itu kita sibukkan dengan apa? Membaca Al-Quran, jemaah. Di berbagai hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, spesialnya bulan Ramadan, Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW, yudarisuhul Quran. Jadi spesial bulan Ramadan, dari tanggal pertama sampai terakhir Ramadan, Jibril mendatangi Rasulullah SAW itu mempelajari apa? Al-Quran. Jadi spesial. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Al-Baqarah 185, bahwasanya bulan Ramadan itu menjadi spesial dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, spesial karena Quran, jemaah. Maka setelah zikir, selesai sholat, baca Quran lagi. Baca Quran lagi, jemaah. Terus baca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Qais, salah satu ulama tabi'in, bahwasanya para tabi'in itu paling dikit mereka itu menghatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Sehari 15, besok 15 khatam. Bahkan dalam manaqib Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu menghatamkan Al-Quran 60 kali, jemaah. 60 kali. Di malam 1 kali khatam, di pagi harinya 1 kali khatam. Ini jemaah, karena paling spesial Ramadan. Bisa tidak? Bisa. Kita nonaktifkan handphone kita. Nonaktifkan di bulan Ramadan, kecuali yang urgen banget, ya. Kecuali yang urgen. Kenapa jemaah? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kita bisa beribadah di bulan Ramadan, diberikan hidup oleh Allah di bulan Ramadan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat Ramadan ini. Tentang nikmat Ramadan ini, jemaah. Yang ketiga, amalan yang paling utama, yang paling dikerjakan oleh Rasul setelah sholat, kemudian membaca Al-Quran, tiada lain adalah sedekah, jemaah. Sedekah. Bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat, bukan satu orang, beberapa sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW itu ajwadun nas wala siyama fi Ramadan ka'annahu rihil mursalah. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan, ka'annahu rihil mursalah. Rasulullah itu kalau sudah sedekah di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Artinya apa? Rasulullah SAW itu tidak bisa dibayangkan bagaimana jawatnya, dermawannya Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan. Bahkan baginda kita SAW suatu hari di bulan Ramadan, beliau setelah membaca istighfar, astagfirullah setelah salat, diriwayatkan oleh sahabat Thauban, Rasulullah langsung pulang, jemaah. Ditanya oleh para sahabat, apakah Rasulullah sakit, ada istri yang sakit dan lain sebagainya. Sampai di depan pintu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditanya apakah ada istri Rasulullah yang sakit, tidak ada. Kemudian Rasulullah keluar, jemaah. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, saya mengingat 2 dirham di rumahku, wa khasyitu ayyabita fi baiti. Saya teringat ada 2 dirham yang belum ana sedekahkan, dan aku khawatir 2 dirham itu menginap di rumahku. Artinya bagaimana Rasulullah SAW itu di Ramadan itu bersedekahnya sangat-sangat apa, jemaah, luar biasa. Jadi 3 hal ini, perbanyak salat sunnah, dari salat rawatib, salat qobliyah subuh jangan pernah tinggalkan, salat isra, salat duha, kemudian apa jemaah? Salat apa? Tarawih, jelas. Kemudian salat witir, ini jemaah. Dan qiyamul lail secara keseluruhan. Tafadhol, laksanakan, dan jangan pernah tinggalkan salat tarawih sampai imamnya selesai. Walaupun misalnya ada teman-teman Muhammadiyah 11,
Antum sholat di masjid tertentu 23, ikutin sampai selesai. Yang biasanya 23 masuk masjid saudara kita Muhammadiyah misalnya, kok 11 rakaat, ya 11 saja cukup. Alhamdulillah. Bagi yang mau menyempurnakan qiyamul lail, maka witirnya di syafa', yaitu digenapkan, kemudian sholat witir sholat qiyamul lail sampai dia merasa puas, baru ditutup dengan witir. Dan yang kedua adalah amalan yang utama adalah membaca Al-Quran. Jemaah, semangat jemaah. Ketika ada waktu luang baca Al-Quran, ketika ada waktu luang baca Al-Quran. Nah, kita nggak ada kesibukan, nggak ada makan, nggak ada minum, maka sibukkan dengan apa? Membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, zikir setelah sholat, baca Quran lagi. Zikir pagi dan petang, setelahnya baca Quran lagi. Terus, bahwasannya yang paling sempurna di bulan Ramadan mengalahkan zikir, sholawat dan lain sebagainya adalah membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah jemaah, sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan paling penting, sedekah memberikan buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'ima kana lahu ka ajri sha'imi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa memberi buka orang yang sedang puasa, dia mendapatkan pahala orang berpuasa itu semuanya. Orang itu baca Quran, antum dapat. Orang itu qiyamul lail, antum dapatkan juga. Orang itu sedekah juga, antum dapatkan. Tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Dan sedekah yang paling utama yaitu kurma jamaah. Kurma. Karena berbuka itu yang paling utama bukan es teh jemaah. Ini kan udah siap-siap es teh, gitu ya. Bukan jus, bukan buah-buahan, sirup buah, tapi apa? Kurma. Maka siapkan kurma. Siapkan kurma. Jadi mau yang sedekah kurma. Karena para ulama itu berselisih. Pahala yang diperoleh orang puasa itu mana? Apakah makanan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Mayoritas ulama itu mengatakan makanan pertama yang dimakan orang puasa itu yang mendapatkan pahala orang puasa tersebut. Dan makanan yang dianjurkan untuk kita berbuka itu adalah apa? Kurma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir." Barang siapa seseorang yang berbuka, maka berbukalah birutab, dengan kurma muda. Bukan istri muda, kurma muda, gitu ya. Wa man lam yajid, yang tidak nemu kurma muda, fabitamrin, maka dengan kurma biasa. Wa man lam yajid, yang enggak temu kurma, fabihasayatin minan ma, yaitu dengan seteguk air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya kurma dan air itu hukumnya suci. Jadi senikmat-nikmatnya makanan di depan kita jemaah, ini ada jeruk, sirup, macam-macam. Waduh, kalau buka puasa kan luar biasa itu. Semua jajanan dibeli kan ya. Mana yang kita dahulukan? Kurma jemaah. Kurma itu sunnah Rasulullah SAW. Latihan. Ustadz, kita orang Indonesia Ustadz. Latihan lisan kita dengan makan apa? Kurma, terutama kurma muda, kurma bahri, kurma sukari, ini sunnahnya itu. Kenapa jangan air ya? Para dokter sudah kalau air itu malah membuat tubuh yang seharian itu kosong, dikasih air kaget pak. Ya. Tapi kurma itu pun manis, tapi manisnya itu tidak nyakitin, tidak menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Itu apa? Kurma. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan di surat Maryam, spesialnya kurma, ayat 25 surat 19, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah wa kuli washrabi wa qarri 'ayna. Jadi makanan yang paling baik itu adalah kurma muda. Siapkan kurma muda di rumah untuk berbuka. Jadi itu jemaah, 3 amalan yang utama, sholat, kemudian yang kedua memperbanyak baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan ini semakin baik, semakin berkah daripada Ramadan yang lain. Perbanyak doa kepada Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan amal-amal sunnah sebagaimana sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita baca bareng-bareng, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah,
a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku memperbaiki ibadahku. Ini doa ini dibaca sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan agar kita diberikan kekuatan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan Ramadan lebih baik dan lebih optimal. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.